Alhamdulillah, Bapak-Ibu sekalian, kita syukur kepada Allah. Allah masih beri kita iman, Allah masih kekalkan iman. Adalah nikmat yang terbesar. Seringkali kita ulang-ulang, maksudnya supaya menanamkan kepentingan iman. Karena tidak semua orang merasakan iman itu adalah nikmat. Tidak terasa. Bahwa hidup tanpa iman adalah kehidupan yang menjijikkan. Kehidupan yang mengerikan. Kehidupan yang rendah. Kehidupan yang hanya tinggal nunggu giliran jadi bahan bakar api neraka. Hidup tanpa iman. Syukur lagi jadi nikmat, diberi nikmat jadi umat Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang-ulang lagi, nikmat jadi umat Nabi ini dapat untung besar, modalnya adalah takdir baik dari Allah. Modalnya apa? Modalnya takdir baik dari Allah dijadikan sebagai umat akhir zaman, umat Nabi Agung baginda sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan-kebaikan yang Allah curahkan untuk umat ini adalah sebab keberkahan nabinya. Berapa banyak nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi agung, mereka minta dijadikan sebagai umat Nabi Agung baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah nabi-nabi agung. Mereka sadar betul keagungan derajat mereka di sisi Allah. Tapi mereka minta dijadikan jadi umat Nabi akhir zaman. Kita ini enggak minta dikasih, sampai sekarang masih belum terasa mahalnya nikmat jadi umat Nabi Agung baginda sallallahu alaihi wasallam. Nanti hadirin yang mulia, di mahsyar ketika Allah Ta'ala akan menzahirkan kemurkaannya, ini diceritakan dalam hadis Bukhari. Di Bukhari Syarif ini diceritakan ini Allah akan menzahirkan kemurkaannya, kemarahannya, yang mana kemarahan seperti itu tidak pernah terjadi sebelum dan setelah itu. Cuman sekali itu Allah menzahirkan kemurkaan yang kayak gitu itu. Efek dari zahirnya kemurkaan Allah ketika itu membuat seluruh nabi-nabi, rasul-rasul, para malaikat muqarrabin sekalipun, mereka semuanya pada menggigil ketakutan. Jibril, malaikat yang masyhur sebagai malaikat yang sangat dekat dengan Allah, kepercayaan Allah, sampai disebut dengan Ruhul Amin. Maksudnya ini kepercayaan Allah, nitip pesan-pesan penting untuk para nabi melalui. Kalau kita punya pesan penting untuk orang khusus, bisa kita kasih ke sembarang orang. Mesti orang spesial. Kita punya beberapa teman spesial. Di antara mereka siapa yang paling spesial? Itulah. Jibril itu sampai jadi kepercayaan Allah, sampai disebut Ruhul Amin. Kepercayaan Allah. Bawa pesan-pesan penting, pesan-pesan besar untuk orang-orang penting, orang-orang besar itu melalui Jibril. Jadi kita sudah terbayang betapa akrabnya Jibril dengan Allah, ya. Tapi hari itu, Jibril pun melihat efek dari zahirnya kemurkaan Allah di mahsyar ketika itu. Jibril menggigil ketakutan. Efeknya apa? Tubuhnya yang begitu besar sampai mengecil sampai seperti seekor burung pipit. Berefek pada fisik Jibril, dia diceritakan sampai seperti itu. Kita itu paling-paling kalau sangat ketakutan, efek pada fisik misalnya gemetar, muka merah, apalagi terkencing-kencing, temperatur suhu tubuh kita akan menjadi naik, jantung kita. Tapi kan nggak sampai kemudian kita berubah mengecil. Peristiwa apa dalam dunia ini yang membuat kita sampai ketakutan sehingga berubah fisik kita? Ada. Tapi ini akan terjadi nanti di mahsyar. Sampai diceritakan Jibril yang gitu besar, hubungannya akrab dengan Allah, fisiknya besar dan kuat. Belum pukulannya, belum tinjunya Jibril. Suara teriakannya Jibril menghancurkan kaum Ad, kaum Tsamud. Mereka itu hancur dengan teriakannya
Jibril. Coba bayangkan itu. Orang musyrik jantungnya pecah. Jantungnya pecah hanya karena mendengar suara Jibril dalam peristiwa perang Badar, Ukdum Khaythum. Beliau ikut perang Badar, Jibril ikut perang Badar. Saking cintanya kepada Nabi dan para sahabat ketika beliau ikut bergabung dengan orang-orang Islam dalam perang Badar. Naik kuda putih. Namanya Khaythum. Ukdum Khaythum. Ayo, Khaythum, maju. Suaranya gitu aja. Orang musyrikin jantungnya hangus. Nah, makhluk yang begitu hebat, kuat dan sangat akrab hubungannya dengan Allah, begitu ketakutan hari itu. Efeknya sampai tubuhnya mengecil. Seperti seekor burung pipit. Kita burung tulu itu kecil. Dalam sebahagian catatan riwayat disebutkan seperti seekor semut mengecil. Ketika itulah orang-orang agung, orang-orang yang sangat dekat hubungannya dengan Allah. Ketika itu mereka mengatakan nafsi, diriku. Kalau para nabi saja teriaknya diriku, apalagi orang-orang manusia biasa apa teriakannya? Diriku. Nah, Masya Allah, ketika itu satu orang yang ketika seluruh makhluk ketakutan menggigil sampai ada yang mengecil, berteriak-teriak nafsi diriku, kok satu orang yang justru ketika itu makin merapat kepada Allah, sujud sambil mengatakan ummati, analaha, umatku, aku untuk umatku. Keadaan yang begitu mengerikan, genting, menakutkan, tetap pikirnya selain dirinya. Sementara para nabi agung yang lain yang dia pikirkan apa? Dirinya sendiri. Jibril dia takut akan kemukaan Allah. Bagaimana nasib saya sampai mengecil? Siapa orang itu? Nabi agung baginda Rasulullah Muhammad. Nah, dengan sebab sujudnya itulah yang dikatakan membuka syafaat. Pintu syafaat baru mulai terbuka dan diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk dibuka melalui Nabi agung baginda Rasulullah Muhammad. Reda kemurkaan Allah, baru mulai tenang para nabi, tenang para malaikat. Mulailah satu persatu para nabi mulai memberikan syafaat. Yang mulai duluan siapa? Pimpinan kita. Ketika itu pun para nabi yang lain, kalau bahasa kita itu mendapat syafaat tenang, mendapat syafaat lega, mendapat syafaat sehingga bisa membuka pintu syafaat, sehingga bisa memberi syafaat. Para nabi mendapatkan syafaat sehingga bisa memberi syafaat melalui siapa? Nabi agung baginda Rasulullah Muhammad. Masya Allah. Orang ketika itu cari keselamatan. Mana ini kakek kita, leluhur kita, Nabiullah Adam. Kalau jumpa Nabi Adam selesai masalah kita. Jalan di bumi mahsyar 500 tahun. 500 tahun kelontang-kelantung di bumi mahsyar. Setelah ketemu Nabiullah Adam, minta bantuan, minta keselamatan, syafaat. Dia katakan, lastulah, aku nggak bisa cari Nabi Nuh. Cari 500 tahun, muter-muter di bumi mahsyar, jumpa Nabi itu, lastulah, aku nggak bisa cari Nabiullah Ibrahim. Muter-muter 500 tahun cari Nabi Ibrahim, ketemu, hanya dapat jawaban lastulah, aku nggak bisa cari Musa. Begitu terus, dapat Nabi Musa, lastulah, nggak bisa cari Nabi Isa. Cari Nabi Isa. Jumpa Nabiullah Isa pun dapat jawaban. Udah berapa tahun? Berapa tahun tadi? Masya Allah, gak bisa. Tidak ada satu orang Nabi pun yang berani memulai memberikan syafaat sebelum pintu syafaat itu dibuka oleh Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kita syukurlah jadi umat Nabi Agung baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam yang lalu kita sampaikan, sekiranya kita
solawat seumur hidup. Dalam seumur hidup kita dikasih usia 60 tahun, 70 tahun. Nggak ada nafas yang kita tarik yang di situ nggak ada solawatnya. Nggak ada nafas yang kita hembus yang di situ kita tidak solawat. 70 tahun kita hidup panjang umur dengan keadaan yang seperti itu. Nggak ada nafas yang kita hidup yang di situ kita tidak solawat. Nggak ada nafas yang kita hembus yang di situ kita nggak solawat. Itu pun belum cukup untuk mensyukuri dapat nikmat jadi umat Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad. Terus kalau dikasih usia 100 tahun juga belum cukup. Terus sekiranya dikasih umur seumur dunia ini juga nggak cukup. Ulama menggambarkannya. Untuk kamu mensyukuri nikmat, kamu itu sujudnya di atas bara api seumur dunia untuk menzohirkan syukurmu atas nikmat jadi umat Nabi Agung SAW. Itu pun nggak cukup untuk menghargai nikmat itu. Bukan sujud di atas karpet ini. Kamu zahirkan kesyukuran kamu itu dengan sujud di atas bara api seumur dunia ini, panjang umur seperti itu. Untuk menzahirkan syukurmu kepada Allah bahwa kamu dapat nikmat jadi umat Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Itu pun enggak cukup. Yang tahu nilai nikmat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tahu harganya cuma Allah taala si pemberi nikmat ini. Nah, bentar ya, kita agak serius sedikit di poin ini sebelum kita lanjut. Ada dialog nih, ada dialog. Allah taala tanya kepada Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai kekasihku Muhammad, arash ini milik siapa? Nabi katakan, milikmu ya Rabb. Milikmu ya Rabb. Milikmu wahai Allah. Syurga yang aku ceritakan segala kesenangan dan kenikmatan di dalamnya itu kepadamu sebagai tempat tinggal orang-orang yang soleh, itu milik siapa? Milikmu ya Rabb. Milikmu ya Allah. 7 petala langit dan bumi ini milik siapa? Milikmu ya Allah. Wahai kekasihku Muhammad, kamu itu milik siapa? Kamu milik siapa? Nah, Nabi katakan, aku milikmu ya Allah. Aku milikmu ya Allah. Allah tanya, wahai kekasihku, aku milik siapa? Aku milik siapa? Sampai di pertanyaan yang ini, Nabi tertunduk dan gak bisa jawab. Terus Nabi sujud. Orang itu kalau gak tahu sudah ngaku. Jangan gak tahu jawab salah. Biar jangan kesannya serba tahu. Supaya mendapatkan pengakuan. Gak ada yang gak tahu ya. Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah lemah dengan pertanyaannya, beliau nunduk sujud. Yap, ya, dan sambil dalam sujud dia katakan, ya Allah, aku enggak tahu. Aku enggak tahu. Allah, orang-orang yang merendah, ngaku enggak tahu akan diajar oleh Allah. Paham ya? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, ini alim-alim besar para sahabat. Abdullah ibnu Mas'ud kata Nabi, kalau kamu mau baca Al-Quran sebagaimana saat diturunkan, bacalah Quran sebagaimana bacaan Abdullah ibnu Mas'ud. Coba bayangkan itu, legitimasi Nabi untuk Abdullah ibnu Mas'ud dari segi keilmuannya. Tapi beliau katakan, la adri nisful ilmi. Ngaku, saya nggak tahu, itulah separuh ilmu. Paham ya? Kalau ditanya, nggak tahu, ya ini saya ini nggak tahu. Itu separuh ilmu. Beliau juga mengatakan al-ilmu salasa. Ilmu itu ada 3. Kalamun munazzal, maksudnya Al-Quran. Sunnatun ma'adiyah, sunnah Nabi. Yang ketiga, la adri, aku tidak tahu.
Jadi pernyataan aku tidak tahu itu juga sebenarnya bahagian dari ilmu. Aku milik siapa wahai kekasihku? Nabi tertunduk, dah lemah. Sampai pertanyaan ini Nabi lemah. Nabi sujud, katakan ya Allah aku enggak tahu. Wahai kekasihku, aku adalah milik orang yang bersolawat ke atasmu. Aku adalah milik orang yang ternyata melalui jalan Nabi kita dapatkan Allah. Nabi ini adalah satu jalan, satu-satunya jalan untuk kita dapatkan. Nabi adalah satu-satunya pintu untuk kita sampai kepada Allah. Melalui Nabi kita akan kenal Allah. Melalui Nabi kita akan sampai kepada Allah. Melalui Nabi Agung kita akan dapatkan Allah. Jadi orang itu kok nekuni suluk, ngaku ma'rifat, jauh dari sunnah bagaimana? Bagaimana? Katanya sedang berjalan di atas tariqah menuju Allah. Ini sedang berjalan di atas jalan menuju Allah. Tetapi kehidupannya justru jauh dari sunnah Nabi. Tertipu. Karena Allah Ta'ala katakan pada Nabi dalam Al-Quran, Qul, katakan wahai kekasihku Muhammad. Kata sebagian ulama, setiap kata Qul dalam Al-Quran maksudnya dakwahkan, beritahu kepada umat. In kuntum tuhibbunallah. Siapa saja di antara kamu yang ngaku cinta kepada Allah, siapa saja di antara kamu semua, kamu nih yang siapa sih yang ngaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku ini maksudnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada jalan kita dapatkan kecintaan kepada Allah kalau kita justru menjauh dari Nabi, enggak ada ceritanya. Baru yuhibbukumullah, ikut Nabi barulah kita dapat kecintaan Allah. Kalau sudah dapat kecintaan Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau sudah dapat kecintaan Allah, salah dimaafkan, khilaf akan ditutup, dosa akan diampuni, aib akan disembunyikan oleh Allah. Kalau sudah dapat kecintaan Allah, jalannya adalah Nabi adalah jalan, pintu. Dan tidak ada jalan pintu selain Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam untuk kita sampai kepada Allah, untuk dapatkan Allah. Maka kita syukur jadi umat Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu taala alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Nah, kita istighfar dulu ya, mengaji istighfar dulu supaya Allah Taala buka hati, buka pintu ilmu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Rabbi zidni
عملا صالحا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا. Jadi minta tambahan ilmu sekaligus minta taufik supaya bisa amal. Rabbi zidni ilma, tambahkan ya Rabb untukku ilmu, wa wafiqni, juga beri taufik dengan ilmu itu ya Allah, beri aku taufik amalan salihah, untuk bisa beramal soleh dengan ilmu yang engkau beri itu. Nah, ya. Jadi ringkasnya, syukuran jadi umat Nabi Agung Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, kita banyak salawat. Ya, ada nasihat dari satu orang ulama kita, usahakan kalau kita berada di satu tempat, jangan beranjak dari tempat itu tanpa selawat. Sampai ke satu kawasan, jangan lewati kawasan itu begitu saja tanpa selawat. Kalau kita berada di satu keadaan, jangan berlalu keadaan itu tanpa selawat. Misalnya kita duduk, minimal dalam duduk itu sebelum beranjak ada satu selawat minimal. Pas kita berdiri, minimal dari dalam berdiri itu ada satu salawat. Pas jalan, dalam jalan itu ada salawat. Bisa dijaga itu. Ya, usahakan. Kalau misalnya kita belum mampu senantiasa dalam selawat yang berketerusan, belum mampu, minimal dalam setiap tempat-tempat, waktu-waktu, keadaan-keadaan kita itu jangan kosong, minimal dari satu selawat. Pas duduk selawat, pas berdiri selawat, pas naik kendaraan selawat, pas turun selawat, minimal. Ya. Jadi kemarin kita sudah sampai kepada perkara yang wajib, dan ini termasuk kewajiban yang paling awal yang Allah mau kita faham, kita tahu, dan kemudian kita buat. Wa awwal wajibin 'alal aba ta'limuhu, kewajiban yang pertama atas setiap kita lah, atas orang tua, untuk memberitahu melalui lisan kita perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak Allah Ta'ala juga Nabi-Nya. Ya. Termasuk ya'lam annahu yajibu ala kulli syakhsin minal mukallafin, wajib atas setiap individu dari mukallaf. Jadi kewajiban itu memang betul-betul individu, setiap individu, nggak bisa satu rumah 5 orang mewakili satu orang yang tahu, nggak bisa. Ya, 5 orang yang ada di rumah itu kelima-limanya wajib tahu. Walau kana raqiqan, bahkan sekalipun mungkin dia itu hamba sahaya, dia itu sebagai hamba sahaya, budak. Budak itu orang yang dirinya saja bukan miliknya. Ayya'rifa arkanal Islam wa arkanal iman. Tahu itu rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, ya. Nah, kemudian
Wa'lam annahu yajibu ala kulli muslimin an ya'rifa 50 aqidatan. Nih. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wajib atas setiap individu orang Islam an ya'rifa, tahu. An ya'rifa ini bahkan biasanya dimaknai tahu lebih mendalam. Nah, ya'rif maksudnya itu ma'rifat, tahu betul, bukan sekedar tahu. Khamsina aqidatan, aqidah 50. Wa kullu aqidatin yajibu alaihi an ya'rifa laha dalilan ijmaliyan aw tafsiliyan. Bahkan bukan hanya sekedar tahu apa-apa yang 50 itu, kita juga tahu dalil-dalil secara ijmali, global, secara umum, atau tafsili, atau dalil-dalil secara rinci. Wa qala ba'dhum, tepat sebagian ulama mengatakan yang enggak mesti harus harus enggak detail kali, asal tahu saja umum sudah cukup. Bahkan ini pendapatnya jumhur. Wa qala al-jumhur, jumhur itu maksudnya mayoritas ulama. Mayoritas ulama berpendapat ala annahu yakfid dalil al-ijmali. Cukup tahu dalil-dalil global. Ya, dalil-dalil global. Nah ya. Yang pertama, yajibu, apa yang berkaitan yang wajib yang kita tahu dalil-dalil global mengenai akidah 50 tadi. Yang pertama berkaitan dengan limaulana jalla wa az, berkaitan dengan hak-hak Allah Ta'ala. Apa yang wajib kita tahu? Yang wajib kita tahu mengenai yang wajib bagi Allah Ta'ala. Yang tidak bisa tidak, mesti itu ada pada Allah Ta'ala. Kita mesti tahu apa-apa itu. Wa ma yastahilu, dan kita mesti juga tahu apa yang mustahil bagi Allah. Wa ma yajuzu, dan apa yang jaiz, yang boleh bagi Allah. Wa jumlatu dzalika 41 aqidatan, total semua itu adalah 41. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, dan 1 yang jaiz bagi Allah, kita mesti tahu itu. Kemudian nanti ada hak-hak bagi para Nabi dan Rasul. Ada 4 yang wajib yang kita mesti tahu itu, ada 4 yang mustahil, sifat yang mustahil terjadi bagi para Nabi itu mustahil, dan yang jaiz, jadi totalnya 50. Sekarang kita rincilah satu-satu ya. Kita rinci satu-satu. Nah, sebelum kita rinci, kita jelaskan dulu yang wajib. Apa itu wajib? Nah, itu wajib ya. Apa wajib itu, Pak? Apa itu wajib? Nanti sifat yang wajib bagi Allah. Wajib itu apa? Kalau dikerjakan ada pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Nah, itu. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Nah, itu benar ketika kita bicara tentang bab fikih. Bab fikih. Nah, wajib. Apa itu wajib? Ma yuthabu fi'luhu wa yu'aqabu tarkuhu. Apa-apa saja yang kalau kita kerjakan diberi ganjaran baik, yakni pahala, dan apa-apa saja yang kalau kita tinggalkan itu kita diberi balasan siksa atau dosa. Nah, ini namanya wajib. Tapi yang kita maksudkan wajib di dalam apa yang sekarang sedang kita bicarakan ini adalah wajib ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Nah, itu. Apa itu wajib? Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal akan ketiadaan hal itu. Nah, ini ya maksud wajib yang kita di sini. Bukan wajib yang kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Itu ketika kita berbicara tentang masalah fikih. Nah, ini kita ketika berkaitan dengan apa yang kita mesti tahu, yang ta'aluk, yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, maksud yang wajib itu ada ma la yatasawwaru. Alhamdulillah, ma la yatasawwaru fil aqli adamu. Wajib adalah sesuatu yang akal tidak bisa tergambar oleh akal, tidak bisa diterima oleh akal akan ketiadaannya. Nah, itu. Gak bisa, akal kita tidak bisa menerima. Nah, ya.
Ini kita bacakan dulu ya. Ini ada nukil dari kitab Tahqiqul Maqam. Ini syarah Kifayatul Awam Al-Imam Al-Baijuri. Di sini disebutkan gini. I'lam anna fahm al-aqaid al-khamsin al-atiyah yatawaqqafu ala umuri thalatha, al-wajib wal mustahil wal jaiz. Nah, ketahuilah bahwa sesungguhnya akidah 50 yang kita sebutkan tadi itu semuanya itu ringkasannya adalah terbagi atas 3, wajib, mustahil dan jaiz. Fal wajib, apa itu wajib? Pengertian wajib apa? Kalau wajib yang hukum fikih berarti ahkamul khamsah, hukum yang 5, wajib, sunat, makruh, haram, mubah, ya. Kalau itu wajib itu apa? Ma yuthabu fi'luhu wa yu'aqabu tarkuhu. Sesuatu yang kalau kita kerjakan kita dapat ganjaran pahala, ganjaran baik dari Allah, sering disebut dengan istilah pahala. Wa yu'aqabu tarkuhu, dan akan dapat balasan siksa kalau ditinggalkan. Ini wajib dari segi hukum fikih. Adapun wajib yang maksudnya disebutkan dengan wajib bagi Allah itu apa? Walladzi la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Sesuatu yang tidak bisa tergambar oleh akal akan ketiadaannya. Ai la yasaddiqul aqlu bi adamihi. Maksudnya akal tidak bisa membenarkan akan ketiadaannya. Karena begini. Ini ada benda nih, ini ada benda. Benda ini tiba-tiba ada begitu saja. Mungkin ini ada kitab nih. Tadinya enggak ada nih. Tiba-tiba ada aja kitab gitu. Mungkin akal bisa membenarkan itu? Akal tidak bisa membenarkan bahwa dia begitu saja ada. Tidak ada pabrik, nggak ada orang yang buat, nggak ada penulisnya. Ini mesti adanya kitab ini mesti didahului oleh adanya yang nulis kitab, yang cetak kitab, yang punya pabrik kitab. Nah, paham ya? Jadi artinya wajib ada orang yang buat kitab. Jadi dia bukan ada begitu saja, tidak. Artinya tidak ada yang menciptakan kitab, tahu-tahu kitab itu ada sendirinya. Mungkin la yatasawwarul aqlu. Akal tidak bisa menerima, akal tidak bisa membenarkan akan ketiadaan pembuat akal kita tidak bisa membenarkan bahwa tidak ada yang nulis kitab, nggak ada yang cetak, nggak ada yang buat kertas, tahu-tahu kitab ada sendiri. Akal kita tidak bisa membenarkan. Artinya apa? Akal ini bisa menerima ketika dikatakan ada kitab, ya ada, karena ada yang buat kitab. Ya gitu, alam ini dong. Alam semesta ini tiba-tiba ada begitu? Ada begitu? Ada dengan sendirinya? Tidak. Mesti karena ada yang menciptakan. Nah, itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Artinya kita buat pahaman dulu apa itu wajib. Artinya itu. Nanti ringkasnya. Ini ada dalil-dalil naqli, ada dalil-dalil akli. Nanti ringkasnya bahwa sifat yang wajib bagi Allah adalah sifat yang akal tidak bisa menerima, akal kita tidak bisa membenarkan akan ketiadaan sifat itu. Yang pertama adalah sifat wujud. Nggak mungkin alam ada dengan sendirinya. Ada sampan, oh nggak, ini ya ada begitu saja. Ada begitu saja, enggak. Dan ada pohonnya membelah sendiri, tergergaji sendiri, terbentuk sendiri dari kemudian jadi sampan sendiri. Mungkin? Karena ada yang nanam pohonnya, ada yang nebang pohonnya, ada yang belah pohonnya, kemudian ada yang ngetam, ada yang ngerakit, baru jadi. Juga begitu. Jadi sifat yang pertama yang wajib bagi Allah adalah wujud. Mustahil Allah enggak ada. Allah adalah zat yang wajibul wujud, zat yang wajib ada.
Tanda adanya Allah, adanya alam semesta. Adanya alam semesta ini adalah bukti tandanya adanya Allah. Nah, ini dalil akal seperti kita tadi. Mungkin satu benda ada dengan seni tanpa ada yang mengadakan, mustahil. Yang mengadakan itu si pemilik ini. Si pemilik kacamata ini dia yang menciptakan, dia buat, dia punya pabrik, dia buat, ada kacamata juga begitu. Adapun dalil nakli, kita sebagai orang beriman akan menerima dalil nakli sekalipun mungkin nalar kita nggak rumit-rumit, sudah pokoknya ketika ada kabar, ada wahyu, ada kalamullah memberitahu yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, maka itu adalah dalil bukti adanya Allah. Huwallazi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah yang telah menciptakan alam semesta, langit dan bumi. Ini adalah dalil dari kalamullah tentang wujudnya Allah. Sekalipun wujudnya Allah, zatnya itu kita tidak bisa tangkap dengan panca indera kita. Tetapi adanya alam semesta adalah sebagai bukti adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua ya, akidah yang 50 ini ringkasannya terbagi yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Yang mustahil itu apa? Walladzi la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Akal tidak bisa menerima keberadaan hal itu. Keberadaan hal itu. Misalnya, kalau benda ini ada awal, ada akhirnya. Kalau Allah ada awalnya, ada akhirnya, enggak bisa. Kalau Allah ada awalnya, mesti ada yang menciptakan, ada zat yang sebelumnya yang menciptakan. Kalau Allah diciptakan berarti dia bukanlah Allah. Karena ada yang menciptakan Allah, ada yang lebih awal lagi. Juga akhirnya, alam semesta ada batas akhirnya. Buku ini ada batas akhirnya. Besi ini sebesar apa kekuatan dia, keras dia, tetap ada batas akhirnya, ada masa hancurnya, luluhnya ada. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala wal akhir la nihayata lahu. Zat yang maha akhir tapi enggak ada akhirnya, ujungnya mana? Akhir, dia zat yang maha akhir yang tidak ada penghabisannya. Wal awwal la bidayata lahu. Dia zat yang awal yang tidak ada permulaannya. Jadi mustahil kalau Allah itu ada awalnya. Allah adanya tahun berapa ya? Sejak tahun berapa Allah itu ada? Oh, tahun 95 misalnya. Oh, tahun 95 Allah itu ada. Sebelum itu, kalau ada permulaan Allah itu ada batas permulaannya, berarti ada yang menciptakan keberadaannya karena diciptakan oleh zat yang lain. Itu mustahil. Itu maka nyusul sifat yang wajib bagi Allah yang kedua adalah qidam, zat yang maha sedia kala. Artinya qidam ini tidak ada awalnya. Sejak kapan Allah ada, nggak ada. Tidak ya? Kemudian wal jaiz walladhi yusaddiqul aqlu biwujudihi taratan wa bi'adamihi ukhra. Adapun jaiz adalah sesuatu yang bisa dibenarkan oleh akal, keberadaannya atau ketiadaannya itu bisa diterima. Misalnya kawujudi waladi li Zaid, misalnya si Zaid punya anak. Mungkin bisa punya anak? Mungkin. La walada li Zaidin, si Zaid tidak punya anak. Mungkin Zaid tidak punya anak? Mungkin. Dan Allah Ta'ala bisa menciptakan sama-sama Zaid, usianya sama, di kampung yang sama ada dua Zaid, satu Zaid di dusun sana, Zaid di dusun sini. Zaid yang ini punya anak, Zaid yang sana tidak punya anak. Bisa terjadi itu? Bisa bagi Allah Ta'ala. Mudah bagi Allah. Dan itu mungkin bagi Allah. Memberi kepada yang satu, tidak memberi kepada yang lain. Meninggikan kepada satu, merendahkan pada yang lain. Menambahkan kepada yang satu, mengurangkan pada yang lain. Membesarkan kepada yang satu, mengecilkan yang lain. Mencabut yang satu, kemudian menanamkan yang lain. Menghidupkan yang satu, mematikan yang lain. Itu mungkin bagi Allah Ta'ala. Nah ya. Jadi ringkasnya akidah yang 50 ini, pembahagiannya wajib, kemudian mustahil dan jaiz. Nah ya, kita baca satu persatu lah. Seberapa nanti sampainya, kita baca satu-satu. Fa awwaluha
alladzi ma yajibu li maulana jalla wa azza. Yang pertama yang wajib, sifat yang wajib bagi Allah taala adalah al-wujud. Wujud ada. Wa yastahilu alaihi al-adam. Mustahil bagi Allah taala itu tidak ada. Ini yang sederhana saja dulu ya, yang sederhana aja dulu. Sifat yang pertama yang wajib bagi Allah adalah sifat al-wujud. Artinya ada. Yastahilu alaihi al-adam. Mustahil Allah taala itu tidak ada, mustahil. Ini dulu. Ini diyakini saja dulu, yakini saja. Dan dalilnya sudah ada, dalilnya pun ada. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menjadikan langit dan bumi ini Allah. Allah sudah mengkhabarkan begitu kepada kita melalui kalam yang sudah kita iman. Nah ya, mustahil bagi Allah tidak ada. Watsani al-qidam. Yang kedua, qidam. Artinya qidam itu ya biasa kita terjemahkan sedia. Sedia ini nanti jangan dipahami tersedia ya. Sedia itu maksudnya sejak awal itu memang sudah ada. Nah, gitu ya. Artinya qidam itu ialah kita sering kita terjemahkan sedia, cuman jangan dipahami nanti tersedia. Sedia itu maksudnya apa ya? Kalau kita pahami ini sudah tersedia gitu ya. Bukan itu ya. Artinya itu memang sejak awal sudah ada ya. Dan awalnya Allah Ta'ala itu awal yang tidak ada permulaannya. Kok nggak bisa, yang namanya awal kan mesti ada permulaannya gitu ya. Ya memang Allah begitu, gitu saja. Repot. Pokoknya Allah itu awalnya itu beda dengan siapa tadi yang paling awal datang. Ini itu, ya, beda. Allah itu ya zat yang maha sedia ada. Jadi artinya ya maha awal lah gitu. Dalilnya huwal awal, dia zat yang maha awal, tapi awal bila bidayah. Awal tapi tidak ada permulaannya ya. Awal tapi tidak ada permulaannya ya. Kemudian ini dia. Wa ma'nahu la awwala li wujudihi al-qidam. Ya, sudahlah biasa kita terjemahkan sedia ya. Makna sedia itu apa? La awwala li wujudihi. Beliau itu adalah zat yang maha awal tetapi tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah Ta'ala. Berarti tadi tahun berapa adanya Allah itu sudah pertanyaan sudah salah sudah. Ya, pokoknya Allah itu sebelum segala sesuatu ini ada sudah ada duluan Allah sudah begitu saja. Wa istahilu alaihi al-huduts. Kalau tadi yang wajib Allah adalah zat yang maha ada, mustahil Allah itu tidak ada wujud ya, mustahil Allah Ta'ala itu adam itu artinya tidak ada. Kemudian yang kedua qidam, zat yang maha sedia, maksudnya yang maha awal, tetapi awal yang tidak ada permulaannya gitu ya. Nah lawannya apa? Yastahilu alaihi al-huduts. Mustahil bagi Allah itu baharu itu kan ada tapi diawali dengan ketiadaan ya. Pensil ini sekarang ini ada, tapi ini karena ini misalnya ini ada catatan di sini dicetak di produk dibuat tahun 2019. Artinya sebelum tahun 2019 ini tidak ada. Adanya pensil ini diawali oleh ketiadaan. Nah, adanya Allah Ta'ala tidak pernah diawali oleh ketiadaan, dan awalnya Allah Ta'ala tidak pernah diawali oleh permulaan. Ya sejak awal ada, tidak ada permulaannya. Nah, ya. Nah, kalau ngerti nggak ngerti, ya Allah ngertikan gitu deh. Ya memang kayak gitulah. Saya pun pilih nyari padanan kata pun agak repot. Nyari padanan kata. Pokoknya ringkasnya kalau bahasa awamnya ajaib. Nah, gitu ya, mengagumkan. Nah, ada tetapi tidak diawali oleh ketiadaan. Maha awal tetapi tidak ada permulaan. Ya, gitu ya. Nah. Kalau lawannya qidam itu kan huduts. Huduts itu baharu.
Bahari itu ada, tapi diawali oleh ketiadaan. Dia pernah tidak ada, kemudian hari dia ada. Itu namanya hudud. Lawan dari qidam. Sudah ya? Kemudian sifat yang ketiga, sifat wajib bagi Allah yang ketiga adalah baqa. Baqa itu kekal. Apa itu kekal? Wa ma'nahu alladzi la akhira liwujudi. Nah, la akhira liwujudi, kekal. Ya. Jadi tidak ada penghujungnya, tidak ada akhir dari keberadaan Allah, itu enggak ada. Sebagaimana Allah tidak ada awalnya kapan, juga enggak ada akhirnya kapan. Dalam ayat Al-Quran ada huwal awwalu wal, itu ada kok akhirnya kan gitu. Itu kan ada awalnya. Allah yang awal, Allah yang, maksud awal sih zat yang maha awal, yang sejak awal sudah ada. Bahkan mungkin ketika kalimat awal belum ada, zat yang maha awal itu sudah ada. Itu maksudnya. Paham ya? Keberadaannya tidak didahului oleh ketiadaan, awalnya tidak didahului oleh, tidak ada kapan mulanya. Juga begitu yang ketiga, baqa, kekal. Wal akhir, dia zat yang maha akhir. Tapi maksud akhir itu bukan terakhir, bukan. Maksudnya akhir yang tidak berkesudahan. Ya, itu. Wa ma'nahu alladzi la akhira liwujudihi. Tidak ada penghujung kapan akhir adanya Allah, itu enggak ada. Senantiasa ada gitu. Ya. Lawan daripada baqa adalah fana. Wa yastahilu alaihil fana. Mustahil bagi Allah kemudian ada, kemudian terakhir nanti akan tidak ada. Mustahil bagi Allah. Jadi Allah itu senantiasa ada. Kekal. Kekal ya. Wal awwalu wal akhiru qidam. Kalau baqa, kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu yang ada di muka alam ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Allah taala kekal. Nah, yang sederhana-sederhana aja lah dulu ya. Warabi, yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Sifat yang wajib bagi Allah yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala. Allah itu beda lil hawadith, dengan segala yang baharu. Bedanya itu baik fi dzatihi, pada zat Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatan Allah. Beda. Allah zat maha, Allahu Akbar, Allah zat yang maha besar. Seberapa besarnya Allah ya? Berapa besar? Jangan dibayang-bayang. Pokoknya kalau kamu mau ukur-ukur Allah itu dengan akal kamu, ngukur dengan kamu setarakan dengan menggunakan dimensi ruang dan waktu, itu berarti belum mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Masih mumathalatu, masih sama. Pokoknya, memang kalau bab tauhid mesti harus banyak pakai pokok. Pokoknya beda. Pokoknya beda. Mukhalafat laisa kamitslihi syai'un. Pokoknya enggak ada yang ini, bahkan coba amati ayat ini ya. Bukan laisa mithluhu syai', laisa kamitslihi, tidak ada yang seperti. Ya, dia ini seperti sahabat misalnya. Dia ini kaya dan pemurah seperti Abdurrahman bin Auf. Jangankan seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Abdurrahman bin Auf. Ada orang yang kayak Abdurrahman bin Auf, orang yang ketiga ini mau disamakan dengan orang yang seperti Abdurrahman, itu pun tidak. Apalagi mau seperti Abdurrahman bin Auf. Begitulah gambarannya Allah ini sama sekali tidak ada yang seperti Allah, itu enggak ada. Ya pokoknya gitulah. Tidak. Baik pada zatnya, sifatnya kan, jadi ini penyayang. Kan dikatakan Allah Ta'ala zat yang maha penyayang, dia penyayang. Iya, tapi beda. Itu apa bedanya sama ini penyayang kan gitu. Berarti kan mumatsalatuhu ini kan sama, tidak. Beda. Kalau dia ini
Yang pertama, kadarnya beda dan yang lain-lainnya juga beda. Kalau Allah penyayang, Allah itu sendiri, sifat kasih sayang itu sendiri adalah milik Allah, ciptaan Allah, dan Allah beri kepada siapa yang dikehendaki. Kalau dasarnya makhluk, awalnya dia nggak punya rasa itu, tetapi kemudian Allah yang beri, dan kadarnya ya jauh, tidak bisa jangankan disetarakan, membandingkan kadarnya dengan Allah itu nggak bisa. Salah kita, salah kalau kita mau membandingkan sayangnya makhluk dengan sayangnya Allah itu. Namanya bisa sama, penyayang, tapi ya nggak sama. Ya. Kalau kita kan penyayang, ya, tapi kalau udah dikasih, besok pas papasan kok nggak senyum, ngasih lagi dah. Allah ngasih, terus ngasihnya terus menerus, dan ngasihnya juga semuanya. Tapi dipanggil nggak datang. Ayolah sholat, kau sajalah. Ayolah falah, aku nggak pala. Dan itu bertahun-tahun, tetapi Allah tetap ya, beda nggak? Kita ngasih, kita panggil nggak datang, ngasih kita? Enggak, berhenti. Allah ngasih, dipanggil nggak datang, ngasih lagi, dipanggil nggak datang, ngasih lagi, dipanggil nggak datang, ngasih lagi. Sampai mau mati dipanggil nggak datang, tapi selagi ini nyawa belum sampai tenggorokan, bukan datang cuman ya Allah minta ampun, diterima. Oh, beda lah ya, itulah dulu. Mukhalafatul lil hawadith, artinya Allah berbeda, nggak bisa tidak sama dengan segala yang baru-baru ini, baharu. Baik bedanya, baik zatnya, sifat maupun af'al, perbuatannya. Lawannya apa? Wa yastahilu alaihi al-mumatsalatul lil hawadits. Mustahil kalau tadi yang wajib mukhalafah, beda. Allah beda dengan seluruh makhluk, selagi masih bisa dipersamakan, maka itu bukan Allah. Ya. Yang mustahil lawan daripada mukhalafatul hawadits, mumatsalatuhu lil hawadits. Ini Pak, ibu-ibu sekalian, yang sedang kita bicarakan ini sesuatu yang memang wajib fardu ain kita ini fardu ain loh ini. Kalau kita nggak tahu ini, ya berdosa. Ini kita mesti tahu nih. Yang pertama yang kita tadi wajib tahu, wajib tahu dan yakin bahwa Allah Ta'ala itu zat yang maha ada, kemudian maha sedia kala, maksudnya ada dan tidak ada awalnya, kemudian baqo, kekal dan tidak ada kesudahannya, tidak ada akhirnya. Kemudian kita juga wajib tahu dan wajib yakin bahwa Allah Ta'ala itu berbeda dengan segala yang baharu, ya. Kemudian yang kelima yang kita wajib tahu dan yakin, qiyamuhu ta'ala binafsih, Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya, artinya mampu sendiri. Apa maksudnya di sini? Allah Ta'ala nggak berhajat. Allah Ta'ala tidak berhajat dengan apa saja, dengan siapa saja, nggak berhajat. Ya. Apa makna qiyamuhu ta'ala bin nafsi wa ma'nu adamu ihtiyajihi ila dhatin yaqumu biha? Allah nggak berhajat kepada apapun yang dengan apapun itu Allah baru bisa berbuat, baru bisa berdiri, enggak. Allah zat yang tidak berhajat. Wala ila muwajjid yujidu, dan Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang mengadakan Allah. Nah, jadi Allah ada dengan sendirinya. Bukan Allah ada karena ada yang mengadakan, tidak. Untuk bisa berbuat sesuatu Allah butuh ini, tidak. Untuk numbuhkan tanaman, numbuhkan sawah, Allah berhajat kepada malaikat Mikail, tidak. Jadi Allah Ta'ala perintah ciptakan Mikail, kemudian diberi tugas, salah satu pengabdian malaikat Mikail adalah jaga, nurunkan hujan dengan kadar yang sudah ditetapkan Allah. Jadi jangan kemudian kita berpikir kalau Mikail ngambek ngambek, capek, ini belum selesai suruh nurunin di sana, sana belum selesai suruh nyetop yang di sini, capek, ngambek, repot Allah, lemah. Enggak,
Sama sekali Allah menciptakan Mikail bukan karena berhajat kepada kita bikin apa misalnya, kita bikin dodol karena kita berhajat ingin kepingin dodol. Kita buat apa misalnya, kita buat apa? Misalnya kita buat ramuan obat-obatan. Karena kita berhajat kepada obat yang akan kita buat itu. Allah menciptakan dunia, Allah nggak hajat kepada dunia. Allah ciptakan malaikat, Allah tidak hajat pada malaikat. Allah Ta'ala ciptakan Israel. Kemudian untuk mematikan makhluk Allah berhajat pada Israel. Kalau Israel ngambek bagaimana? Tetap Allah Ta'ala bisa mematikan tanpa Israel. Bahkan Israel nanti pun akan dimatikan. Mau cerita ini. Israel nyabut pematian makhluk. Dan itu karena perintah Allah. Dan itu salah satu di antara pengabdian ibadahnya Israel yang memang cabut nyawa orang. Udah semua cabut. Sampai hari kiamat terjadi, Allah Ta'ala udah lapor Israel datang. Israel, ya Rabb, sudah habis semua. Semua? Iya ya Allah. Nggak ada yang tinggal? Nggak ada ya Allah. Kamu? Kamu? Israel tanya, loh, saya? Ya iya, kamu kan bukan aku, kata Allah. Kamu itu bukan, yang tidak mati itu siapa? Allah. Allah zat yang maha hayat. Wa yastahilu alaihil maut. Mustahil bagi Allah Allah menciptakan mati, memberi mati, tetapi Allah tidak pernah, selain Allah mesti, malaikat kematian pun pasti akan mati. Ajib. Akhirnya, terus siapa yang akan mencabut nyawa? Israel. Karena memang dia tukang nyabut, ya kau sendiri yang cabut. Siapa yang akan mencabut nyawaku ya Allah? Kau sendiri. Macam mana? Coba bayangkan. Kalau kita sakit harus disuntik dokter, ya memang nggak enak. Tapi kalau harus nyuntik sendiri, ya nggak iya. Jadi nggak jadi. Jadi malaikat maut diceritakan dalam hadis karena dia harus mencabut nyawa sendiri, muter-muter keliling dunia ini. Cabut ya. Ya Allah, sambil teriak, kalau tahu kayak gini sakitnya aku nggak pernah kuat mencabut. Bahkan itu kan malaikat maut pun menjumpai kematian. Bahkan maut itu sendiri nanti akan mati. Allah, pernah terfikir maut itu sendiri akan menemui kematian. Ahli surga sudah masuk surga, ahli neraka sudah masuk kamarnya masing-masing. Kemudian Allah Ta'ala katakan kepada seluruh penghuni surga, penghuni neraka, wahai ahli surga, wahai ahli neraka, lihat kemari ke satu arah. Dihadirkan satu ekor domba. Ada dua riwayat yang berbeda. Satu menyebutkannya domba hitam, satu lagi domba putih. Kemudian domba putih itu disembelih. Wahai ahlul jannah, wahai ahlul nar, lihat kemari, lihat. Apa itu ya Rabb? Apa itu wahai Allah? Ini domba. Domba ini adalah maut. Domba ini adalah, maksudnya domba itu diwujudkan, dihadirkan oleh Allah, dizahirkan dalam bentuk seekor domba, maut. Ini adalah maut. Maut hari ini akan menjumpai maut. Maut hari ini akan merasakan kematian. Setelah ini tidak ada lagi kematian. Maksudnya apa? Domba itu disembelih. Domba ini adalah maut disembelih, artinya maut pun sudah menemui kematian. Setelah hari ini tidak ada lagi kematian. Disitulah histeris ahli neraka, disitu pula loncat-loncat gembira ahli surga. Kenapa? Ahli surga akan selamanya dan tidak akan mati dalam surga. Ahli neraka pula akan selamanya dan tidak akan menemui kematian dalam neraka. Itu yang menyebabkan orang kafir teriak-teriak, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau dulu aku jadi binatang aja. Kenapa? Karena binatang setelah ada kisah satu sama lain, kemudian Allah telah perintahkan sudah jadi tanah, jadi selesai. Sementara mereka akan terus seperti itu dan tidak menemui kematian. Ahli surga pula begitu. Udah nggak tua-tua, sehat, nggak sakit-sakit, senang, nggak ada susah-susah.
Hidup nggak ada mati-mati lagi. Makan aja, makan. Nggak ada buang airnya. Makan nggak ada buang airnya. Allah. Nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil. Sahabat pun heran ketika Nabi bilang seperti itu. Ya Rasulullah, makan minum, tapi tidak buang kotoran. Kemana itu? Oh, kan kemana piginya itu? Allah akan jadikan peluh. Jadi makan banyak, minum banyak, paling banyak peluh. Tapi peluh juga bukan peluh yang seperti kalau kita di dunia ini peluh gerah gitu, enggak. Ya peluh yang bikin tambah ganteng aja gitu. Peluh pas keluar tuh bening kayak mutiara, harum lebih dari kasturi. Masya Allah. Jadi berpeluh tapi tambah tampan. Bukan berpeluh kemudian merasa gerah. Istahil ya. Mana tadi ya? Ya. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah Ta'ala zat yang maha berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsi. Beliau berdiri sendiri. Artinya tidak berhajat ya, tidak berhajat. Menghancurkan alam semesta, tidak berhajat kepada Israfil, tidak berhajat kepada sangkakala. Tetapi memang Allah perintahkan, Allah ciptakan Israfil, dan Allah Ta'ala perintahkan kepada Israfil, salah satu bentuk pengabdian dan ibadahnya Israfil adalah meniup sangkakala. Waktunya sesuai yang Allah perintahkan, kadarnya juga sesuai yang Allah tetapkan. Nggak bisa dia, karena udah jos sekali dunia, orangnya udah hancur, langsung tiupannya berlebihan, akhirnya ya belum sempat mati udah bangkit. Karena tiup sangkakala yang pertama adalah kehancuran, tiup sangkakala kedua adalah kebangkitan. Jadi kalau saking josnya kelewatan, kayak canda orang bilang, saking geremnya malaikat Zabaniyah lempar ke neraka, jos kekencangan lewat ke surga. Tidak, tetap dia meniup sangkakala, waktunya sebagaimana yang Allah kehendaki, kadar tiupannya pun seperti yang Allah kehendaki. Itu memang pengabdiannya Israfil, bukan Allah butuh kepada malaikat Israfil. Sudahlah, saya contohkan supaya lebih terasa ya, itu seperti makhluk hidup. Benda ini, makanan, bagi kita makanan atau minum air. Kita haus, kemudian kita minum. Kita lapar, kemudian kita makan. Makanan ini, dia apakah akan mengenyangkan atau tidak mengenyangkan, atau bahkan makan ini efeknya justru makin tambah lapar. Itu dia ikut kehendak Allah. Jadi makan ini sama sekali makanan ini tidak ada kuasa dia untuk mengenyangkan diri kita. Dan kalaupun dia mengenyangkan sesuai dengan kadar yang Allah Ta'ala kehendaki atas dia. Tidak bisa mengenyangkan lebih dari kadar yang Allah Ta'ala kehendaki. Atau mungkin karena yang makan ini orang zolim, makan ini gemes sama dia, udah saya ngenyangin tapi sedikit aja. Enggak. Kalau Allah kehendaki sekian persen kekenyangan yang harus engkau berikan pada dia, segitu. Itu adalah pengabdian benda, pengabdian beras, pengabdian tepung gandum, pengabdian ikan, pengabdian sayur mayur kepada Allah, memberikan rasa kenyang dengan kadar yang Allah tetapkan. Itulah pengabdian dia. Tapi bukan berarti Allah untuk mengenyangkan kita berhajat kepada makanan. Menghilangkan dahaga kita, Allah berhajat kepada air minuman, tidak. Kalau air ini kemudian dia mendatangkan rasa hilangnya dahaga, itu pengabdian si air kepada, paham Pak sampai di sini ya. Jadi yang mengenyangkan, menghilangkan dahaga adalah Allah. Diceritakan dalam Al-Quran bagaimana pasukannya Talut terbagi dua. Innallaha mubtalikum binahar. Kita ini bakalan berhadapan dengan Jalut dan pasukannya. Di depan nanti ada sungai. Ini ujian Allah, sungai ini. Airnya jernih, bening, segar, tapi ujian Allah. Yang minum bukan dari golonganku, yang enggak minum, itu nanti yang tetap jadi golonganku, kata Talut. Bayangkan safar jauh, mau perang lawan musuh kuat, stok air sudah enggak ada, tiba-tiba ketemu air jernih, bagaimana? Maka sebahagian besar mereka minum air. Justru keadaannya
Yang minum tambah haus, yang bertahan tidak minum, mereka yang Allah Ta'ala kembalikan kekuatannya. Bukan hanya kekuatan fisik, mental keberanian mereka berlapis dari sebelum mereka berhadapan dengan Jalut. Bahkan dengan sebab mereka bertahan tidak minum, Allah beri tambahan kepada mereka ilmu laduni. Ilmu laduni, doa yang mereka bukan belajar melalui mutolaah, belajar melalui kitab, tidak, tetapi Allah ilhamkan langsung doa itu ke dalam hati mereka yang bertahan tidak minum. Coba bayangkan, yang minum kehausan, fisiknya lemah, kemudian ketika berhadapan sebelum jumpa Jalut dan pasukannya mereka sudah takut. Nah, yang nggak minum, hilang dahaganya, fisiknya tambah kuat, mentalnya makin berani. Coba bayangkan, gimana fungsi air di situ? Air berfungsi mendahagakan atau air berfungsi menghilangkan dahaga, terserah Allah. Dan hilangnya dahaga seberapa, segernya itu seberapa, kadarnya berapa, itulah pengabdian air itu kepada Allah. Yang jelas Allah Ta'ala tidak berhajat. Pokoknya Allah adalah zat yang tidak berhajat. Bahasa kita, Allah hana perle. Ke pemantong kepada apa saja, siapa saja, Allah Ta'ala tidak berhajat. Ya, qiyamuhu binafsihi wa yastahilu alaihi alla yakuna qa'iman binafsi. Mustahil bagi Allah Ta'ala untuk sesuatu, melakukan sesuatu, untuk menciptakan sesuatu berhajat kepada selain dirinya, sehingga ada. Allah Ta'ala zat yang tidak berhajat. Ringkasnya seperti itu. Satu lagi ya, yang keenam, sifat wajib bagi Allah yang keenam adalah al-wahdaniyah. Esa. Apa makna al-wahdaniyah? Annahu subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala wahidun, esa. Fi dhatihi, pada zatnya, wa sifatihi, dan sifatnya, wa af'alihi, dan af'alnya. Wa istahilu alaihi ta'addud, mustahil bagi Allah ta'addud, berbilang. Ini Allah ini untuk ngatur alam semesta perlulah pendamping, kan gitu misalnya. Perlu pendamping. Istilahnya kalau kita itu rektor. Ada rektor bidang akademik, rektor kemahasiswaan, nanti ada yang ngurus keuangan gitu. Allah perlu ada. Allah urusan manusia, Allah untuk nuruskan rezeki, Allah enggak ada. Ya Allah enggak butuh itu. Allah esa melakukan sesuatu itu, Allah Ta'ala esa. Allah Ta'ala tidak berbilang, lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau sekiranya di alam ini ada Tuhan yang selain Allah, ada dua, repotlah. Yang satu mau turun hujan, yang satu mau kemarau. Bertengkarlah dua Allah ini. Nah, bertengkar. Yang satu, aku mau turunkan hujan. Oh enggak, sini biar kemarau. Enggak, bertengkarlah dua Tuhan ini. Mustahil. Mustahil Allah berbilang. Nah, apa namanya, seperti apa? Kapal lah, kapal. Kapten kan tetap cuma satu, ya kan? Kapten cuma satu. Kalau sempat kaptennya dua, nakodanya dua, macam mana? Sudah Pak ya, sampai di sini aja dulu barangkali. Nah, ini para ulama menyebutkannya istilah sifat yang pertama tadi, sifat yang wajib bagi Allah wujud. Yang pertama wujud itu disebut dengan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Kemudian yang kedua sampai yang keenam tadi, wahdaniyah, itu namanya sifat salbiyah. Ada namanya ibu salbiyah. ibu salbiyah. Salbiyah? Dalam dirinya ada sifat-sifat wajib bagi Allah. Qidam, baqa, mukhlafatul hawadith, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Oh. Ada ibu salbiyah? Pak ya, sampai di sini ada pertanyaan, mudah-mudahan nggak usah lah, ya, bisa aja. Iya. Di mana tinggalnya Allah? Nah, sebagaimana tadi, kalau tadi di mana tinggal Allah. Nah, ini poinnya di mukhalafatuhu lil hawadith. Allah Ta'ala tidak sama dengan segala yang baharu. Kalau kita, Ustadz, di mana tinggalnya? Dusun Gelumpang. Ya, kan itu. Bang Mukhtar tinggalnya di mana? Di dekat masjid. Kalau Allah tinggalnya di mana? Pertanyaannya sudah menggiring, menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi jawabannya jangan dijawab. Karena pertanyaannya menggiring, menyamakan Allah dengan makhluk.
Kalaupun dijawab harus dengan tegas. Allah tidak butuh tempat tinggal. Dengar-dengar di arasy, itu nanti besok itu. Wah, dengar-dengar di arasy. Dengar-dengar di langit. Dengar-dengar kan gitu. Nah, jadi oke lah, mungkin ada yang sudah nggak greget, nggak tahan. Nah, dengar-dengar sekian. Kalaupun ada yang menyebutkan Allah di langit, Allah di aras, maka makna kalimat ini perlu ditakwil. Kalau ditakwil nanti kita akan tergelincir pada mumatsalatu lil hawadits, menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, paham ya? Kalau dikatakan pun Allah di aras, jadi ulama-ulama kita menyebutkannya, ulama al-sunnah menyebutkannya, bukan maksudnya Allah itu duduk, tinggal, tidur, kursinya di aras bentuknya, bukan. Ya, Allah Ta'ala menguasai aras. Jadi bukan menunjuk, istilahnya itu bukan makan, bukan tempat, tapi makanah, kedudukan yang tinggi. Penguasaan Allah kepada, kalau aras yang agung saja dalam kekuasaan Allah, apalagi bumi yang cuman secuil. Jadi kalau Allah tinggalnya di mana, Allah, mana jawabannya? Allah tidak memerlukan tempat tinggal. Ya, Allah tidak butuh tempat tinggal. Di mana saja kamu berada, kamu mau tinggal di langit, di bumi, di dasar langit, di ujung bumi, kamu tinggal di mana saja, kamu tidak lepas dari penglihatan Allah. Jadi nanti ada yang tidak berakhir karena tidak diakhirkan. Ketiadaan akhirnya itu bukan karena dia mampu tidak berakhir dengan sendirinya, tetapi karena ditetapkan oleh Allah. Karena ditetapkan oleh Allah. Adapun batas akhir surga, batas akhir neraka, batasnya berapa miliar tahun, triliun tahun, ulama mengatakan pembahasan ini ya, masuk poin, pembahasan yang tidak ada kerugian bagi kita mengetahuinya, tidak ada kerugian bagi kita tidak ada kerugian bagi kita tidak mengetahui hal ini, dan tidak ada keuntungannya bagi kita mengetahui hal ini. Ini termasuk wilayah itu dia. Jadi nanti kalau misalnya nanti surga ini nggak ada batas akhirnya, neraka nggak ada batas akhirnya, berarti sudah sama dengan Allah. Apa? Kan Allah kan nggak ada batas akhirnya. Ya Allah nggak ada batas akhirnya karena memang baqa la nihayatalahu binafsihi. Baqa kekal, tidak ada kesudahan dengan dirinya sendiri. Tetapi kemudian Allah menciptakan surga sebagai balasan bagi hambanya yang dicintai, yang diridhai, sebagai balasan yang kekal, itu atas kuasa Allah. Paham sampai di sini? Wallahu a'lamu bishawab. Sampai di situlah pokoknya bahasan. Dan ini di sini ada ya. Untuk yang ini kita ringkas saja ya. Fahadhihi nabdhatun minal aqaidil lazimah wa qad takaffala biha ulama'ut tauhid. Nanti bahasan ini yang detail kalau kita sudah pas belajar tauhid. Ini kan kita masih umum nih, masih muqaddimah, hal-hal yang wajib, yang fardhu ain atas kita tahu sejak awal. Ini dulu kita sebutkan satu persatu, yang ringkas-ringkas. Nanti kajian detailnya kita akan baru nanti bagi setelah mungkin beberapa pertemuan ke depan. Baru nanti kita bagi, malam ini tauhid, malam ini fikih, malam ini tasawuf. Baru nanti kita bagi, dan nanti kita sana banting-bantingan nggak apa. Sikut-sikutan nggak apa-apa. Nanti sana detail. Kajian-kajian yang agak lebih mendalam, nanti papar-papar agak mendalam di sana nanti pas kita sudah bagi. Ini yang umum-umum aja dulu ya. Ini yang umum-umum aja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita baca Fatihah sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar Pak ya. Ini di dalam Al-Qur'an ada
ada tempat-tempat yang di sana ada tasydid ya, tasydid. Seperti bismillah, itu kan ada tasydid ya. Hirrah, di ro ada tasydid. Nir ada tasydid. Nah, kata ulama, cara yang benar membaca tasydid, di situ ada interval sedikit di situ. Jadi walaupun lengket tapi lewat tidak sempurna tasydidnya. Misalnya bismillah, sudah lengket tapi karena lewat, ini kurang sempurna. Bismillah, ada interval sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dia ada lengketnya, tapi dia tidak ada interval di situ. Spasi, betul. Kalau spasi malah putus. Kalau spasi putus ya. Ini enggak. Kasih bahasa masing-masing. Yang penting paham maksud saya kan, ibaratnya kalau ada kepaternya di situ. Mobil rodanya enggak langsung gitu. Di situ di bismil itu ada istilahnya gitu baru jalan. Rahman, nir. Paham kan? Saya contohkan ini. Terserah bapak-bapak ngasih istilah apa, spasi, interval, apa, kepater, terserah. Yang penting maksudnya di situ. Kita mau pelan-pelan bacaan-bacaan yang rukun dalam sholat ini ada perbaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada interval di situ ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb ada tasydid kan? Alhamdulillahi Rabbil. Makanya di Rabb itu dia bukan tidak ada, bukan mati gitu. Rabb ada bunyi ya. Alhamdulillahi Rabb. Bukan alhamdulillahi Rabbil. Itu enggak ada. Pertanda di situ dia sempurnanya tasydid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Di situ di mana ada tasydid di situ? Di mid. Jadi Pak kan, ini saya agak detilkan di sini. Bukan tidak ada kitab yang mendetilkan bahasan tentang tasydid. Ada kitab namanya Safinatun Najah, kitab Safinah. Kalau kita di sini anak-anak ngaji yang dasar Safinah, nanti baru ngajinya matan takrib, nggak langsung ke matan takrib. Ambil berkah kitab Safinah. Safinah itu dijelasin ada berapa tasydid di Fatihah. Sekarang saya tanya Pak, kita udah baca Fatihah berapa puluh tahun nih? Sekarang saya tanya, di Fatihah ada berapa tasydid? Gitu. Berapa? Berapa tasydid? Gak ada yang dapat. Saya pun lupa. Itu di Safinah disebutin ada berapa tasydid, ada berapa mat di situ. Sampai kayak gitu. Dan di situ disebutin di syarah Safinahnya seperti apa tasydid yang dimaksudkan dalam ilmu tajwid itu apa? Itu tadi. Sempurnanya tasydid bukan hanya lengket tapi dia ada di situ ada inilah ada yang melarnya saya bilang tadi. Rabbil alamin malik yaumid. Jadi tetap ada bunyi di situ, bukan hilang. Malik yaumiddin. Satu. Malik yaumiddin. Beda. Ya kalau kita nggak peka ya sama. Tapi sebenarnya beda. Yang satu dia seperti, yang satu putus, yang satu memang ada tasydid. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Satu shad, satu sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Di situ siratal ladzi. Di situ ada tasydid. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Ada tasydid lagi. Dal ada tasydid lagi. Di situ juga walad. Bukan walad, dad walad. Ada. Itu dia. Nah, sampai di sini Pak ya, saya nekankan lagi kalau boleh ada perbaikan dari yang sudah puluhan tahun kita anggap betul. Kalau boleh, kalau kita bisa usahakan tidak wakaf di an'amta alaihim. Itu kita sudah jelaskan. Kalau boleh, jadi kalaupun kita wakaf di situ harus hati kita menyadari ini dalam keadaan darurat. Jadi wakaf kita ini wakaf darurat. Hukum darurat, tapi jangan menikmati hukum darurat. Ya dah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak tambah lagi Pak. Waladdallin. Yang keenamnya nih baru dilepas. Waladdallin. Ya, sama-sama awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau di kita latih, kita usahakan insyaallah bisa sampai ke ujung. Kalaupun bisa tidak sampai akhir ayat waladdallin, nah mengelakkan diri dari wakaf di tempat yang justru dilarang wakaf. Jangan wakaf di tempat yang dilarang wakaf. Minimal yang tidak ada larangan, walaupun bukan bagus berhenti di situ. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang terbaik. Oh enggak mampu, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini. Oh enggak mampu, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Enggak mampu, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghair. Tapi lucu. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, bukan. Gimana? Kan ada ghairnya. Maksud bukan itu kan bukan jalannya orang yang dimurkai kan? Tapi kita bukan maaf, malah enggak. Tapi usahakanlah, kalau kita usahakan insya Allah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunkannya masalah berbeda antara amin panjang dengan amin pendek. Amin. Amin. Al-amin. Ya. Amin. Amin ini kalau istilahnya isim du'aiyah. Kalau dua-duanya panjang, amin ya. Ya. Min ini kan karena dia kan waqaf. Amin. Kalau istilah tajwidnya ini namanya mad arid lis sukun. Hukum mad arid lis sukun boleh panjang 3. Boleh 6, boleh 4, boleh 2. Amin. Boleh. Amin. Boleh. Amin. 6 boleh. Tapi tetap A-nya itu ada matnya. Amin. Yang jelas dua-dua ada matnya. Ini namanya isim du'aiyah. Artinya ya Allah kabulkanlah. Ya. Nah, kalau A-nya tidak ada matnya, amin, amin, waladdallin, amin, itu artinya percaya. Nah, percaya. Kalau amin, aman. Sementara Fatihah ini di ujungnya adalah
Doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pujian Ar-Rahmanir Rahim. Pujian Malik Yaumiddin. Pujian. Masuklah ihdinas siratal mustaqim doa. Ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Yakni jalan orang yang kau beri nikmat atas mereka. Bukan jalan orang yang kau murkai. Yakni Yahudi. Bukan juga jalan orang yang tersesat. Yakni Nasrani. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Nah. Ya setelah doa ya Allah berikan kami jalan yang lurus, jalan yang dapat nikmat, bukan jalan Yahudi, bukan jalan Nasrani. Amin, yakin, percaya. Ini enggak cocok. Ada pula ini kesemangatan mau biar sentak. Karena sana belum, akhirnya sini panjang. Amin. Di ujungnya malah udah enggak habis nafas, enggak ada mat. Amin, amankanlah. Jadi yang benar dua-duanya ada mat. Adapun mat pada minnya karena dia secara hukum tajwid namanya mat arid lis sukun, maka boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Amin. Yang penting A-nya ada matnya. Amin. 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 Wallahu a'lamu bissawab. Kadang-kadang Ustaz kan sering kita dengar orang-orang teman itu lebih panjang, kadang-kadang minnya lebih pendek. Mana yang betul nih Ustaz? Itu tadi yang saya kata kalau A-nya ini sudah 2 harokat aja sudah cukup lah. Amin. Itu tadi kalau A-nya kepanjangan sampai minnya hilang nanti artinya jadi beda. Ya, wallahu a'lam bissawab. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ولمقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي جاء